Selamat siang, Living Stones Indonesian Academy. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani, dan terima kasih untuk doa dan dukungan kepada pelayanan kami. Lembaga Literatur Baptis, saat ini kami sedang siap-siap untuk menyiapkan dan melayani kurang lebih 12-13 ribu anak yang memerlukan bahan-bahan Vacation Bible School. Kami menerjemahkan dari Lifeway dan mendapat lisensi dari mereka. Ini satu hal yang luar biasa dan ini berkat dukungan doa dari Anda sekalian dan berdoa. Ada banyak kita berdoa supaya ada ratusan anak yang mengaku percaya kepada Yesus pada waktu pelaksanaan SEAL atau VBS akhir Juni nanti. Terima kasih. Mari kita membuka 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan melanjutkan seri pelayanan kita, pembahasan dari kitab 1 Tesalonika. Saya harap semua masih terus menikmati. Dan saat ini kita akan melihat pasal yang keempat, ayat 13 sampai 18 di bawah perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya ingin mendahului bagian firman Tuhan ini dengan menjelaskan cerita mengenai kaisar pertama Cina yang bernama Qin Shi Huang yang memerintah kurang lebih 2 abad sebelum Masehi, dan diperkirakan ini adalah yang menyatukan Cina dan melakukan bahkan versi pertama dari tembok The Great Wall. Diduga bahwa dialah yang membangun bagian pertama dari tembok yang luar biasa tersebut. Ada suatu hal yang menarik ketika tahun 1974 petani-petani di Cina menemukan sesuatu ketika mereka menggali tanah di sekitar kurang lebih 20 square miles, dan mereka mendapati ada kurang lebih ratusan tentara, ada patung-patung tentara yang seukuran dengan tentara-tentara hidup, lengkap dengan semua persenjataannya. Kalau Anda melihat di gambar ini, lengkap dengan saya nggak tahu ini kuda-kuda, dan juga ada lembu-lembu mungkin dan lain sebagainya, dan dibangun, dan kurang lebih diperkirakan ada 700.000 seniman yang terlibat di dalam pembangunan pembuatan ratusan prajurit Qin Shi Huang ini. Mengapa kaisar yang luar biasa ini perlu membangun sesuatu hal yang masif seperti itu? Ternyata di tengah keberaniannya, walaupun dia luar biasa berani berperang melawan segala musuh, dia takut akan suatu hari ketika dia mati. Dia tahu bahwa ketika dia akan menyongsong hari yang mengerikan tersebut, dia perlu ditemani oleh patung-patung yang akan menemani dia di kehidupan selanjutnya. Bayangkan, dia memiliki ketakutan sehingga dia perlu ada mereka yang menemani dia di kehidupan, di afterlife. Tidak demikian dengan kita orang-orang yang percaya. Kita tidak percaya kita harus ditemani oleh patung-patung seperti itu, atau rumah-rumahan, atau TV-TV-an yang kemudian dibakar, dan lain sebagainya. Kita tidak percaya akan hal tersebut karena kita memiliki keyakinan akan firman Tuhan yang hidup. Ketika kita melihat 1 Tesalonika 4 dan melihat surat-surat Paulus, ada pertanyaan yang perlu kita angkat. Mengapa eskatologi begitu penting bagi Paulus? Ada banyak orang yang tidak mau mengupas, membahas mengenai eskatologi. 70% pendeta tidak pernah mengkhotbahkan nubuatan. Mereka takut untuk mengkhotbahkan nubuatan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Mereka lupa bahwa ada 70%
70% dari 66 kitab yang Tuhan berikan kepada kita bersifat nubuatan. Ya. Jadi ketika hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan nubuatan, maka dia kehilangan 70% bagian yang penting dari firman Tuhan. Ada banyak orang yang takut, mereka berpikir orang Kristen takut akan berbicara akan perang Armageddon, takut berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, takut berbicara mengenai masa kesusahan tribulasi 7 tahun, dan takut berbicara mengenai cawan murka, 7 cawan murka yang ada di dalam kitab Wahyu yang akan ditumpahkan oleh Tuhan ke atas muka bumi ini. Tapi mari kita melihat mengapa Paulus begitu menekankan mengenai eskatologi. Kita sudah tahu bahwa di dalam kisah para Rasul 17 ayat 2, dikatakan Paulus menghabiskan 3 hari sabat berturut-turut di Tesalonika. Kita menganggap ini 3 minggu, oke? Berapapun itu, ada cukup waktu yang di sana, dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini menunjukkan kepada kita, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa mereka memiliki konsep pemahaman bahwa Yesus akan datang kembali. Saya pernah menjelaskan bahwa saya tidak akan menggunakan istilah kedatangan Yesus yang kedua, or the second coming of Christ, walaupun itu adalah istilah yang jamak yang dipakai dan tidak ada salahnya memakai itu, hanya saya merasa tidak alkitabiah karena tidak ada di dalam perjanjian baru istilah the second coming of Christ. Kalau kedatangan dia nanti adalah the second coming of Christ, well, it means dia tidak ada di dalam perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa sebagai pribadi kedua Tritunggal, dia sudah ada di dalam perjanjian lama, prainkarnasi Yesus, sehingga kelahirannya di Bethlehem bukanlah kedatangannya yang pertama. Itu sebabnya saya tidak menggunakan istilah the second coming of Christ. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5, bahwa Paulus juga menekankan ini. Dia berkata, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu, apa itu hal itu? Hal-hal mengenai kedatangan Yesus kembali telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan bayangkan bahwa pelayanan pertama seorang rasul di tempat di Tesalonika itu kepada orang-orang yang baru percaya, dia tidak seperti kita yang memberikan basic-basic dari kekristenan, kita berbicara mengenai keselamatan dan yang sebagainya. Paulus pasti berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai Kristus, tapi dia tidak melupakan bagian yang penting, yaitu kedatangan Yesus kembali. Itu sebabnya kita perlu melihat bahwa seringkali kita merasa bahwa perkara-perkara akhir zaman adalah hal-hal yang terakhir. Saya tidak mau pusing dengan hal tersebut. Tetapi ada banyak hal ayat-ayat dalam firman Tuhan yang kita lupa bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu memiliki apa yang kita namakan konteks. Anda tidak bisa melihat satu ayat dan melupakan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Anda harus melihat konteksnya, dan kalau di dalam Matius 24 ayat 35, kita suka menghafalkan ayat ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita harus ingat bahwa ini diucapkan oleh Yesus ketika dia sedang mengajarkan mengenai akhir zaman di dalam diskursus atau Olivet Discourse, atau diskursus di dalam di atas Bukit Zaitun. Sama, masih terus berhubungan, Matius 24 dan Matius 25, masih ada di atas Bukit Zaitun. Yesus juga berbicara mengenai bagian yang sering kita hafalkan, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu juga diucapkan Yesus ketika dia ada di atas Bukit Zaitun. 1 Tesalonika 5 ayat 5, Anda dapat melihat ayat tersebut. Nanti kita akan bahas mungkin beberapa minggu lagi. 1 Korintus 15 ayat 8 pun juga ayat yang kelihatannya berbicara mengenai menguatkan pelayanan di dalam gereja. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu adalah ayat yang dalam konteksnya Paulus sedang berbicara mengenai akhir zaman. Nah, di dalam nats yang kita lihat ini ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa akhir zaman, atau kita seringkali di Indonesia menyebutnya perkara hari-hari akhir, adalah sesuatu yang seharusnya menghiburkan kita sebagai orang percaya. Ingat di dalam ayat 18 tadi,
Ayat 18 tadi dikatakan bahwa karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan apa? Perkataan-perkataan tentang akhir zaman. Ketika ada banyak orang takut berbicara mengenai akhir zaman, Paulus juga justru berkata, Ron, pada tanggal 10 April 2022, tolong pakai nats ini untuk menguatkan orang-orang percaya yang ada di Living Stones, menghiburkan mereka. 3 hal yang akan kita pelajari di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai kepastian pengharapan orang percaya, kita akan melihat bahwa perkara akhir zaman membuktikan kepada kita bahwa kita, orang-orang percaya, memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Yang kedua, kenapa kita harus berbicara mengenai akhir zaman? Karena kita harus menyaksikan iman kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, kita akan menyatakan kasih kita kepada orang yang lain. Mari kita lihat yang pertama-tama, apa yang dimaksud ketika saya katakan kepastian pengharapan orang percaya ketika kita berbicara mengenai akhir zaman. Ini membuktikan bahwa kita sebagai orang yang percaya memiliki pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan bagi mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus, dan yang kedua adalah pengharapan bagi kita yang masih hidup. Nah, kalau kita melihat konteksnya, latar belakangnya, Anda masih ingat bahwa ketika Yesus naik ke surga di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, dan ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, ada malaikat yang di situ dan berkata kepada para murid, Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Jadi dengan kata lain, para malaikat berkata, persis seperti engkau melihat dia naik ke atas, dia pun akan turun dari surga ke atas bumi. Pertanyaannya adalah, di bagian khatulistiwa bagian atas atau di bagian selatan? Karena kita percaya bumi bundar, bumi bukannya rata. Itu adalah misteri. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa suatu saat seluruh bumi ini akan melihat dia datang kembali. Nah, ketika Injil diberitakan kepada gereja-gereja mula-mula, mereka belajar tentang Yesus. Mereka tahu Yesus adalah pribadi yang pernah hidup di dalam dunia ini, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan akan turun lagi. Mereka menantikan kedatangan Yesus. Mereka menantikan kembalinya Yesus. Dalam penantian mereka, satu persatu mulai meninggal. Ayah mereka mulai meninggal, sudah percaya kepada Yesus. Kakek mereka yang sudah dibaptiskan, kemudian meninggal, dan meninggal, dan meninggal. Ada banyak orang yang meninggal, dan mereka mulai bertanya, bagaimana dengan orang-orang terkasih kita yang sudah meninggal, tapi Yesus belum datang? Akankah mereka ada di tempat lain? Ataukah mereka tidak? Akankah mereka kehilangan kesempatan ini? Sehingga ada duka yang mulai timbul, ada kesedihan yang mulai timbul di kalangan orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kami tidak mau engkau tidak mengetahui mengenai kakekmu, nenekmu, tantemu yang sudah meninggal, dan kemudian kamu menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan, seakan-akan mereka hilang begitu saja, seakan-akan mereka ada di tempat lain yang tidak jelas. Itu sebabnya dikatakan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bukti pengharapan Kristen adalah bahwa mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus akan berada di tempat yang tepat bersama dengan Yesus. Dan itu adalah keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa mereka tidak akan berada di tempat lain, tidak akan berada di dapur penyucian, mereka tidak ada di tempat-tempat yang tidak jelas, tapi mereka tahu bahwa mereka yang sudah meninggal akan berada bersama dengan Kristus. Nah, ketika orang-orang Yahudi memiliki tradisi untuk ada uh, professional mourners, orang-orang yang dibayar khusus untuk menangis, karena semakin uh, keras tangisannya, orang mengatakan bahwa semakin besar dikasihi orang yang meninggal tersebut, berarti banyak dikasihi oleh orang. Dan mereka memiliki tradisi untuk terus-menerus menangisi orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tapi Paulus mengingatkan jangan seperti orang-orang lain.
Tetapi Paulus juga berkata seperti ini, bahwa ada pengharapan bagi mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus, tetapi juga ada pengharapan bagi kita yang masih hidup. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ingat, kebangkitan Yesus adalah sebagai buah pertama, dia yang pertama bangkit, artinya apa? Setelah itu yang percaya kepada dia akan bangkit. Dikatakan maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal akan dikumpulkan Allah bersama sama dengan dia. Ini yang kami katakan kepadamu, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya adalah pengharapan dimiliki oleh mereka yang meninggal, yang sudah meninggal di dalam Kristus Yesus, tetapi pengharapan juga diberikan kepada kita yang masih hidup. Kakak saya yang terkasih meninggal 30 Januari tahun 2021 dan sulit pada waktu itu untuk mengakui kenyataan bahwa dia pergi. Dan Anda tahu saya sudah berkhotbah banyak kali di kebaktian pemakaman dan keluarga Anda saya pernah layani beberapa, dan bagi saya sudah sering, saya sudah tahu, memiliki keyakinan saudara-saudara, dan ketika peti jenazah ayah dan ibu saya diturunkan ke dalam liang kubur, saya yakin mereka ada di sana. Ketika kakak saya meninggal, dan saya memiliki pengalaman yang luar biasa pada waktu itu, yang saya katakan bahwa 5 menit yang sungguh-sungguh berarti bagi keyakinan eskatologi saya. Kakak saya Ari dimakamkan di satu liang kubur dengan kedua orang tua kami. Dan ketika peti jenazahnya diturunkan ke dalam liang kubur tersebut, tidak pernah di dalam kehidupan kekristenan saya, tidak pernah bahwa saya memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kehidupan yang kekal di surga bagi Ari dan bagi kita yang akan pergi bersama dengan dia, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ada pengharapan yang luar biasa. Di abad kedua pada waktu itu ada seorang penyair, penulis Yunani yang bukan orang Kristen, yang melihat kehidupan orang Kristen dan kemudian menulis sebuah surat kepada temannya dan berkata seperti ini: ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka Kristen. Ada hal yang aneh ketika mereka mengantar orang yang sudah meninggal. Mereka menyanyi seakan-akan mereka tidak memiliki kedukaan seperti orang-orang yang lain. Mereka menyanyi bersukacita, seakan-akan mereka hanya mengantar orang yang meninggal tersebut pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang diamati oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah kenyataan yang pasti bahwa ketika kita pergi, kita meninggal, ketika hidup ini berakhir, kita hanya akan ditransport, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di tempat itu ada kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Ada lagu yang luar biasa indah. Lagu hymn yang mungkin Anda jarang nyanyikan, tetapi beberapa pasti tahu, yang mengatakan, "Shall we gather at the river?" Saya ingin bacakan nats-nya. "Shall we gather at the river where bright angel feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God?" Chorus-nya berbunyi seperti ini. "Yes, we will gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God." Kita akan berkumpul di sana. Kita akan berkumpul dengan nenek Anda yang sudah duluan. Kita akan berkumpul dengan ayah Anda yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Kita akan berkumpul mungkin dengan anak Anda yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Kita akan berkumpul di sana karena ada pengharapan Kristen yang kita miliki. Yang kedua, Tuhan ingin kita memiliki pengharapan, karena dengan pengharapan itu kita menyaksikan iman kita kepada Kristus, kepada orang lain. Iman kita kepada Kristus bagi orang lain. Tahun 2014 saya ada pengalaman untuk pergi mengikuti satu seminar di Korea Selatan, terbang dari Jakarta pada waktu itu, dan di sebelah saya seorang yang bukan Kristen, dan kami berbicara, dan dia begitu religius di tempat duduknya, dia sholat, dan saya mengagumi kesalehannya yang luar biasa.
Ketika berbicara, dia bertanya kepada dia, dan ternyata dia teknik mesin, dan saya berkata, wah saya dulu juga seperti Anda, dan dia mengikuti satu seminar di Korea Selatan. Dia bertanya, kalau Bapak mau kemana? Saya juga mengikuti seminar, saya dulu teknik mesin juga. Dia berkata, sekarang Bapak ikut seminar apa? Saya berkata, saya mengikuti seminar tentang akhir-akhir zaman. Oh, apa yang Bapak akan presentasikan? Saya berkata, saya akan mempresentasikan mengenai apa yang Anda percaya, yaitu kedatangan Imam Mahdi di dalam keyakinan Muslim. Dan dia melihat saya dan dia tersenyum dan dia berkata seperti ini, kelihatannya Bapak lebih tahu banyak tentang iman saya daripada saya sendiri. Tapi saya memakai kesempatan itu untuk menyaksikan iman kita kepada orang lain, dimanapun Tuhan akan menolong kita. Di dalam bagian ini, yang iman yang disaksikan adalah iman akan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Di mana bagian itu? Bagian itu jelas di dalam ayat yang ke-14. Dia berkata seperti ini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, gunakan apa istilahnya, deskripsi yang jelas tentang Yesus. Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Yesus tidak hanya mati, titik, tetapi Yesus adalah Yesus yang mati dan bangkit. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Ada banyak versi Yesus di dalam dunia ini, ada banyak orang percaya akan Yesus menurut versi mereka. Tetapi yang harus kita katakan kepada mereka, Yesusku adalah Yesus yang telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik dan duduk di takhta kanan Allah Bapa, dan suatu saat nanti dia akan datang kembali. Dan ini adalah iman kita akan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Anda harus ingat, tidak ada kedatangan Yesus yang berikutnya tanpa ada kayu salib. Kayu salib berhubungan erat dengan segala sesuatu yang ada di dalam iman Kristen, sehingga itu merupakan fondasi yang kokoh, dasar yang kuat akan apa yang kita imani. Paulus menulis di dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan ini adalah pengakuan iman kita. Our creed, pengakuan. Percaya dengan mulut dan dalam hati juga percaya. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita pun harus memiliki iman akan pengangkatan gereja, bahwa gereja diangkat. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Mari kita lihat di dalam ayat yang 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Mari kita garis bawahi kata diangkat. Diangkat di situ adalah, kalau Anda memiliki kitab bahasa Inggris, dikatakan ya, itu adalah kata snatch. Kita akan diangkat, kita akan dijemput, kita akan rapture, bukan rupture, rupture, tetapi ini rapture, rapture. Kita akan diangkat. Nah, ada banyak orang yang mengatakan, Ron, hanya satu kata, bukan satu ayat saja. Satu kata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17, dan Anda mendasarkan doktrin pengangkatan gereja itu berdasarkan satu ayat tersebut. Well, tidak. Walaupun saya percaya, kalaupun itu hanya ada satu ayat yang mengatakan, itu memiliki dasar yang penting buat kita. Tapi kita tahu juga kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Kita tahu bahwa firman Tuhan diinspirasikan dan semuanya lengkap bagi kita. Tapi Anda harus bertanya seperti ini. Mengapa di dalam pasal 2 dan pasal 3 ada pengajaran mengenai gereja, 7 gereja yang ada di Asia, ada nasihat untuk mereka, ada banyak pengajaran, tetapi mengapa mulai dari pasal 4 dan seterusnya
Tidak ada gereja di situ, tidak disebutkan gereja di mana. Tetapi justru di dalam pasal yang keempat kitab Wahyu ayat yang pertama dikatakan, dan aku diangkat, Yohanes diangkat, dan kita percaya bahwa bukan saja 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang berbicara mengenai pengangkatan orang percaya, tetapi Wahyu pasal 4 ayat 1 juga mengindikasikan kepada kita bahwa Yohanes diangkat ke surga, melambangkan juga orang-orang Kristen akan diangkat. Dan ini adalah yang kita percaya, bahwa kalau suatu saat nanti Anda melihat persis di belakang saya, ada kerajaan 1000 tahun, saya percaya bahwa Yesus akan turun ke dalam dunia dan memerintah selama 1000 tahun. Wahyu pasal 20, Bible Study hari Jumat sudah membahas banyak hal mengenai kitab Wahyu. Kita tahu bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun, dalam Wahyu 20 ayat 4, Yesus bersama dengan Tuhan akan memerintah. Itu sebabnya saya memiliki keyakinan pre-millennial, bahwa Yesus akan turun sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, apa yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun tersebut? Ada masa kesusahan, 7 tahun tribulasi, tribulation. 7 tahun masa kesusahan yang dikatakan bahwa tidak pernah ada masa kesusahan yang seperti ini. Tahun 2020 orang berpikir ini adalah masa tribulasi ketika seluruh dunia mengalami pandemi, dan kita tidak pernah mengalami hal seperti itu, dan kita berpikir bahwa ini adalah masa kesusahan yang sudah dimulai. Saya pada waktu itu tidak percaya karena saya meyakini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika dikatakan tidak pernah ada orang yang pernah mengalami kesusahan seperti itu. Masalahnya kesusahan yang kita alami pada tahun 2020 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang mengalami sekian banyak pandemi sebelumnya. Smallpox fever dikatakan membunuh 300 juta orang, dan kita tahu bahwa ada banyak hal yang luar biasa yang terjadi. Nah, sebelum 7 tahun tersebut, ada yang dinamakan pengangkatan gereja, the rapture, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yesus turun dari angkasa, menjemput kita orang yang percaya, dan kita kemudian diangkat untuk bersama-sama dengan dia, dan suatu saat nanti kita akan turun memerintah di surga, dan selanjutnya Anda melihat garis merah di atas ini ada penghakiman terakhir, dan kemudian kita akan hidup masuk di dalam kekekalan. Dan inilah apa yang dinamakan dengan iman akan pengangkatan gereja, bahwa gereja akan diangkat. Kita tidak akan mengalami kesusahan, dan orang mengatakan, "Oh, kita akan go through the tribulation." Well, it's up to you. If you want to go, if you want to live through the tribulation, it's up to you. But saya memiliki keyakinan bahwa 7 tahun tribulasi itu adalah kesusahan yang tidak akan pernah seorang manusia akan mampu mengatasinya. Dan karena kasih Tuhan kepada kita yang sudah percaya, dia akan mengangkat orang percaya, sehingga orang percaya tidak akan mengalami 7 tahun masa kesusahan tersebut. Saya yakin ini akan menjadi diskusi yang sangat hangat. Itu sebabnya saya melakukan recording, supaya saya tidak harus menjawab pertanyaan Anda. Saya membayangkan akan ada diskusi yang hangat, bahkan sampai Anda lupa makan siang nanti. Tetapi Anda harus tahu, ini bagian yang penting. Nah, saya ingin menjelaskan seperti ini. Ada orang yang percaya akan pre-tribulation rapture, ada orang yang percaya akan mid-tribulation rapture, ada orang yang percaya akan post-tribulation rapture, ada orang yang percaya akan pre-millennial, ada orang yang percaya akan amillennial, ada orang yang percaya dengan post-millennial. Saya ingin katakan seperti ini. Walaupun kita memiliki keyakinan bahwa kedatangan Yesus kembali adalah fondasi, adalah salah satu fundamental di dalam kehidupan kekristenan, tetapi perbedaan pendapat mengenai pre, post, millennial, pre-tribulation rapture, mid-tribulation rapture, atau post-tribulation rapture adalah secondary di dalam teologi kita.
Maksudnya secondary bukannya tidak penting, tetapi itu yang tidak akan membuat seorang disebut liberal atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah Anda harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia terangkat ke surga. Itu yang paling penting. Ada 5 keyakinan dari kaum Injili atau kita mengatakan 5 fundamentals, dan yang kelima adalah the bodily return of Jesus Christ, bahwa Yesus akan turun kembali kepada kita, bagi kita. Yang ketiga, kepastian pengharapan orang percaya adalah ketika kita harus menyatakan kasih kita kepada orang yang lain. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ayat 18, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Timotius dikirim untuk menolong, untuk berada di Tesalonika, dan ada kabar baik yang disampaikan oleh Timotius kepada Paulus. Dan pasti Timotius mengatakan ada banyak orang yang berduka di sana, dan Paulus ingin menghiburkan mereka dan berkata melalui suratnya, tunjukkan kasihmu, hiburkanlah kasihmu kepada orang yang lain. Yang pertama, hiburkan kepada mereka yang berduka. Konteks dari 13 ayat sampai 18 ini sudah saya jelaskan, ada banyak yang berduka dan gereja ada di sana untuk menghiburkan, menunjukkan kasih kepada mereka yang berduka. Dan saya mengucap syukur, Living Stones, selama 7 tahun bersama dengan Anda, saya memiliki keyakinan gereja kita sungguh-sungguh sudah melakukan hal yang luar biasa ini ketika ada bagian yang meninggal. Saya mengalami seperti itu dua kali. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan, ayah saya dipanggil Tuhan, gereja ada bersama, dan gereja luar biasa menunjukkan kasihnya, dan bukan saja kepada saya sebagai gembala Anda dulu, tetapi kepada semua orang yang lain. Kita selalu berusaha menunjukkan kasih kita, dan ini adalah gereja. Yang kedua adalah kita harus memampukan kita menyatakan kasih kepada mereka yang tidak memiliki pengharapan, dan ini adalah konteks keseluruhan dari pasal kelima yang akan kita bahas nanti. Kita lihat bahwa nanti di situ kita akan lihat bahwa ada banyak orang yang tidak memiliki pengharapan, dan inilah saatnya kita harus menunjukkan kasih. Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang indah yang ada di sana. Ada banyak orang yang mungkin tidak terlalu tahu siapa Bill and Taffy Danoff. Couple ini adalah orang yang berperan luar biasa di dalam dalam mempopulerkan satu lagu yang dipopulerkan oleh John Denver. John Denver ada banyak lagunya, saya yakin Yahya, Peter, Beng Leong, dan lain-lain adalah angkatan-angkatan yang menyenangi John Denver, dan ada lagu yang pasti April sangat-sangat menghafalkan lagu ini, mungkin one of her favorite songs juga, Country Roads, Take Me Home to the Place I Belong, West Virginia, Mountain Mama, Take Me Home, Country Roads. Well, pada waktu Bill dan Taffy Danoff ingin menulis lagu ini, mereka berpikir siapa yang mau dipakai untuk menyanyikan lagu ini, dan mereka mengundang John Wayne, tetapi John Wayne tidak bersedia untuk datang. Akhirnya ketika ada di Virginia, ketika John Denver ada di Virginia, diundang oleh Bill dan Taffy dan berkata, ini ada lagu yang perlu kamu nyanyikan, dan John Denver setuju untuk menyanyikan lagu tersebut, dan hits, booming lagunya, luar biasa. Kita tahu, kita mengenal. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang tidak banyak orang ketahui tentang lagu ini. Bill dan Taffy Danoff yang menulis lagu tentang West Virginia, they have never been to West Virginia. Mereka tidak pernah lihat country road yang ada di West Virginia. Mereka tahu keindahan country road dari West Virginia dari kartu postcard yang dikirimkan oleh teman mereka kepada mereka, dan melihat indahnya the country roads in West Virginia. Kalau Bill and Taffy Danoff hanya melihat postcard dan memiliki keyakinan akan keindahan West Virginia, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh tahu bahwa apa yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 4, apa yang dinyatakan di dalam Matius 24, 25, Wahyu,
adalah kepastian yang dimiliki oleh orang-orang percaya akan pengharapan kita. Suatu saat nanti kita akan bersama dengan Dia di surga. Bagaimana dengan Anda? Well, two things real quick. Kalau Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah Anda untuk memastikan pada siang hari ini 10 April 2022, Anda mengundang Dia untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak ada yang lain. Memastikan the beautiful mansion menanti untuk Anda bersama dengan orang-orang yang terkasih, memuji Tuhan ribuan tahun selama-lamanya di sana. Yang kedua, ketika Anda sudah percaya, maukah Anda membagikan kesaksian iman ini kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat memiliki kepastian, iman, pengharapan, dan kasih yang Anda miliki. Engkau baik, Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan membagikan kebenaran firman Tuhan, dan berdoa Tuhan tolong berkati ketika sahabat-sahabat hamba masuk dalam saat diskusi, urapi mereka, berkati mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini.